pagi Sobat Muda dimanapun kalian berada, bahkan rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang bisa mendengarkan sharing yang saya akan berikan. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema, bagaimana kita memiliki sebuah kerinduan bahwa hidup kita ini berfokus dengan Tuhan. Saudara, dalam realita anak muda dimanapun kalian berada saat ini, dalam kehidupan kalian, dominasi atau fokus hidup kalian itu adalah sebuah realita dunia yang sekarang ini sedang kalian alami. Komunitas, circle, media sosial yang kalian gunakan, yang menjadi fokus kehidupan kalian. Kadangkala bahkan seringkali dalam pelayanan saya sebagai seorang yang melayani anak-anak muda. Anak muda saat ini engkau banyak sekali berfokus dengan segala sesuatu itu. Bahkan menumpulkan batinia saudara, batinia orang-orang muda untuk mengerti bahwa Tuhanmu itu membutuhkan kehadiran engkau. Fokusmu adalah fokus kepada proyek kehidupanmu. Fokusmu adalah fokus kepada sebuah realita kehidupan yang membutuhkan banyak sekali kemampuan, pengembangan diri, bahkan mungkin sebuah fokus dalam sebuah kegiatan-kegiatan organisasi yang engkau dipandang. Anak muda, para mahasiswa dimanapun kalian berada, anak-anak SMA dimanapun kalian berada, anak-anak SMP dimanapun kalian berada, fokus hidupmu, waktu hidupmu itu bukan untuk membangun sebuah realita kehidupan kita secara fisikal kita. Iblis menjerat saudara dengan pola pandang, dengan kesibukan-kesibukan, bahkan dengan gadget-gadget yang engkau miliki. Waktumu dihabiskan untuk semua itu. Saudara, sadarkah engkau bahwa saat ini iblis berusaha menguasai pola pikir kita? Dia mencengkram jiwa kita dengan segala sesuatu yang dia kerjakan lewat setiap teknologi, lewat setiap kehidupan engkau. Apa yang menjadi fokus hidup engkau? Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu. Banyak orang muda yang mengalami sebuah realita kehidupan kegagalan demi kegagalan. Mentalitas health yang semakin mengurung setiap banyak orang. Jiwa tidak punya nilai di saat sebuah realita kegagalan terjadi atas orang-orang saat ini. Kegagalan itulah yang merobohkan orang-orang yang punya ambisi, yang punya tolak keberhasilan, yang punya strategi keberhasilan untuk hidup engkau. Kenyataannya engkau jauh daripada Tuhan. Banyak waktu yang engkau buang, banyak waktu yang engkau gunakan tanpa engkau pernah berpikir memberikan sebuah waktu untuk bertemu dengan Tuhanmu secara pribadi. Hidupmu kosong, hidupmu penuh dengan kekecewaan, hidupmu penuh dengan kegagalan. Kenapa saudara? Karena saudara tidak punya komunikasi pribadi dengan Tuhan saudara. Saya mau sampaikan sebuah kata-kata dalam firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu tujuan Tuhan, itu destiny Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hai orang-orang muda, hai remaja yang mungkin saat ini sudah tidak punya
kepekaan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup engkau. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, saudara, orang-orang muda, bahkan bapak ibu dimanapun yang saat ini menyaksikan apa yang saya sampaikan. Titik akhir kehidupan setiap orang itu akan berakhir pada suatu titik tertentu. Caranya bagaimana, saudara? Anak-anak muda, saya memberikan tip yang sangat singkat. Kalau engkau nggak punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, dengan alasan kesibukan, tugas-tugas, proyek, kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan sekolah, bahkan hobi-hobi dalam olahraga apapun yang engkau miliki. Engkau lelah, engkau capek, masuk kamar, kemudian engkau tidur. Bahkan mungkin engkau menggunakan banyak waktu untuk gadget kalian. Satu yang saya akan berikan, coba buka YouTube engkau, lihat film-film atau video-video yang bisa menggugahkan engkau untuk mencari wajah Tuhan. Audio visual tentang firman Tuhan boleh engkau dengar 5 menit, 10 menit. Kalian bisa membuka pujian, mendengarkan puji-pujian. Saya menyarankan kepada anak-anak remaja, coba ikutin saran saya. Dengar satu pujian berulang kali, mungkin 1 minggu, 2 minggu, hanya satu pujian. Kemudian makna pujian itu engkau ajak dialog, syair-syair pujian itu engkau ajak dialog, dan disitulah saudara akan mengalami satu aliran kehidupan dalam batinmu. Kalau saudara sudah bisa melakukan ini, saudara mulai buka Alkitab saudara. Berikan stabilo, 1 ayat setiap hari, engkau gumuli ayat itu, engkau hidupi ayat itu, dan satu saat nanti saudara punya gaya hidup sebagai seorang yang taat dengan Tuhan. Saudara punya gaya di mana engkau punya hubungan relasi intim dengan Tuhan. Jadi hidup engkau akan penuh dengan sukacita. Hidup engkau akan menjadi sungai kehidupan yang mengalirkan air, memberikan kesegaran kepada setiap komunitas engkau, dimanapun kau berada. Disitulah engkau akan menikmati arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Keberhasilan engkau semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saya rindu lewat renungan pagi hari ini, saudara yang belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya seminggu sekali ke gereja, saudara pulang dan beraktivitas kehidupan engkau secara jasmani engkau, tanpa engkau gak pernah memberikan kehidupan rohani saudara. Gunakan waktumu secara efektif. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan saudara dimanapun saudara berada. Jangan engkau terikat dengan pola pandang iblis, strategi iblis yang akhirnya menghancurkan dirimu. Penyesalan selalu hadir di akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.